Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat sebuah alarm sederhana yang memiliki fitur unik dan berbeda dari biasanya. Selain bisa dimatikan dengan tombol on off seperti alarm pada umumnya, alarm ini juga bisa dimatikan hanya dengan menggoyangkan HP karena berkat sensor gerak yang saya tambahkan. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Kita klik new project. Kita beri nama dengan alarm sensor. Seperti itu ya. Kita klik OK. Nah, ini dia untuk tampilan awalnya, screen 1. Dan kita tambahkan layoutnya. Di sini saya menggunakan layout pertama yaitu vertikal. Kemudian kita atur untuk fill parent, kita fullkan ya, fill parent juga. Nah, dia berubah ya. Setelah itu kita ke label. Ini label ini untuk judul dari alarm kita. Kita buat judul alarm pintar. Kemudian saya akan buat fontnya tebal dengan font bold. Kemudian untuk size-nya kita buat ke 25, coba besar atau enggak? Oke lah, pas lah. Kemudian kita tambahkan label lagi. Kita buat tampilan jam sekarang. Kita tambahkan image. Ini dia untuk gambar alarmnya. Kita klik open. Oke, sudah. Kita klik OK. Oke, ini muncul, cuma dia terlalu besar. Kita atur untuk ukurannya. Kita buat 150 pixel. Kita klik OK. Oh, dia ke samping. Kita klik vertikal, kemudian kita atur untuk horizontalnya, kita klik center ya. Oke, dia berubah ke tengah. Lanjut kita ke time picture untuk kita mengatur jam alarm yang kita inginkan. Oke, kita ubah, atur waktu supaya lebih jelas, kita tebalkan. Lanjut kita ke label lagi untuk status alarmnya. Kita ubah label 1 ini menjadi alarm di set pukul. Nah, ini gunanya untuk menampilkan jam yang kita pilih untuk alarm. Oke, sudah. Kita buat tombol on off serta resetnya horizontal ya. Kemudian button 2-nya juga kita ganti teksnya jadi reset. Lanjut kita ke label lagi. Ini untuk status mematikan alarm. Misalnya nanti kita akan mematikan alarm dengan sensor goyang. Otomatis status mematikan alarm ini akan muncul alarm dimatikan dengan sensor goyang. Untuk komponen non visible-nya kita menggunakan player untuk mengatur alarmnya, sound alarmnya. Kemudian kita ke sensor untuk mengambil ini dia sensor goyangannya. Oke, sudah. Kemudian kita ini dia lupa. Plug, kita tambahkan plug. Tambahkan untuk di vertikalnya, kita atur untuk wallpapernya. Nah, ini dia sudah berubah ya untuk wallpapernya. Untuk screen 1-nya kita buat warna hitam saja. Ini dia untuk desain tampilan dari si alarm pintarnya. Lanjut kita ke blok. Ini dia ada blok ya, pojok kanan atas. Kita buat codingannya.
kita lari ke variabel, kita buat variabelnya dulu. Kita beri nama global jam. Global jam ini untuk mengatur jamnya ya. Kemudian kita kemat, kita ambil 0 ini, kita pasangkan ke jam. Tuh. Kemudian kita copy. Selain jam ada menit juga 0. Enable. Ini gunanya untuk menghidupkan dan mematikan alarm. Kita buat false dulu. False ini ada di menu logic. Kemudian kita copy lagi. Kita buat ke global mulai. Mulai ini juga masih false. Kita buat global waktu. Kita lanjut atur ke screen 1. Kita pilih ini, initialis ini. Kita tambahkan ke sini. Oh iya, tadi lupa kita menambahkan notifier. Kita tambahkan notifier. Oke, kita lanjut ke blok lagi. Ke notifier. Supaya ada notifikasi. Call notifier. Kemudian kita ke teks. Kita isi teksnya dengan alarm ready. Lanjut kita ke time picker. Ini untuk mengset waktu secara real time. Kemudian kita ke variabel, kita set jam yang sedang berjalan. Kita ke global jam, time picker. Kita scroll ini. Hour. Kita pasangkan. Setelah itu kita copy dan kita atur di sini ke menit. Label set text. Kita pasangkan di bawahnya. Kemudian kita joinkan, kita gabungkan dengan alarm yang telah kita pilih. Nah, alarm di set pukul, ya kan? Kemudian kita ke time picker lagi. Kita pilih time picker hour untuk jamnya. Nah, ini dia. Nah, kurang guys, kalau kurang kita klik pengaturan ini ya, setting ini. Kita tambahkan. Bertambah saja ini ya. Kita letakkan di sini. Jadi seperti ini untuk spasi antara si time picker hour dengan menitnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita atur jam secara real time. Kita ke clock. Nah, ini dia sebagai komponen non visible. Kita ke clock timer. Kemudian kita ke label jam sekarang supaya waktu yang real time itu muncul di status jam sekarang. Kita ubah ini ya, teks saja. Call pada clock 1 format date time. Berarti untuk tanggal dan waktu. Kemudian kita set global waktu. Global waktu. Setelah itu kita panggil call jamnya dengan call clock now. Kemudian kita ke if. Lanjut kita ke logic. Kita ke logic sama dengan ke variabel, kita get, kita pasangkan, kemudian kita pilih global jam. Setelah itu kita ke clock hour instant.
Oke, sudah ya. Lanjut kita copy saja ini ya. Oke, kita ubah label global menit. Hournya ini juga kita ganti. Oke, sudah. Logic N aja. Logic N. Kita pasangkan ke sini. Langsung. Kemudian kita ke logic lagi. Kemudian kita pilih not. Setelah itu kita ke variable. Kita get. Kita pilih label mulai. Oh, ini kita tambah satu lagi ya. Kurang. Label jam dan menit. Oke, sudah. Ini maksudnya adalah untuk membaca waktu saat ini secara terus-menerus dan membandingkannya dengan alarm yang sudah kita set. Kemudian kita lanjut untuk then-nya. Variable kita set. Pilih global mulai. Kemudian kita true. Kemudian kita ke player. Kemudian ini kita ganti ya, sound alarm. Oke, ini nama file alarm kita ya, soundnya. Kemudian kita ke player lagi, call player atau memanggil si playernya ini, start, player start. Maka kemudian kita set untuk sensor goyangnya. Oke, selesai untuk clock-nya. Ke button off-nya. Kita pilih button off click. Kemudian kita ke variable lagi, kita ke set, enable juga. Kemudian kita ke logic, kita pilih false. Kita set, kita buat menjadi off. Lanjut kita ke set button off lagi, kita atur untuk background colornya. Kita buat off ini colorsnya adalah merah. Kemudian kita ke notifiernya untuk buat notifikasi. Jika kita klik off maka muncul notifikasi bahwa alarm di nonaktifkan. Ketika diklik off maka playernya stop. Kita tambah lagi else-nya, kita ke set, kemudian kita buat global enable menjadi true. Dah, atur seperti yang di tombol off. Oke, sudah. Kemudian lanjut kita ke button resetnya. Taruh aja sampingnya. Kita ke label set, kita set, kemudian kita ke player stop, kita copy aja. Kemudian kita atur di sensornya if, kemudian kita buat call player stop, buat status alarm mati dengan sudah. Untuk label statusnya kita beri nama, jika alarm bunyi dan HP digoyangkan maka muncul status alarm dimatikan dengan sensor goyang. Oke, ini dia tampilan di HP setelah di-download ya. Ada judul alarm yaitu alarm pintar, kemudian ada tanggal serta waktu secara real time yang terus berjalan, kemudian ada gambar alarmnya. Kita coba alarmnya, kita atur waktu di jam 21.52, kemudian kita klik OK, maka status alarmnya akan jadi alarm diset pada 21.52 sesuai dengan jam yang kita inginkan.
Kemudian jika kita ingin mengaktifkan alarm, kita klik tombol off ini, maka akan berubah menjadi on dan alarm diaktifkan. Kita tunggu saja. Kita coba mematikan alarm dengan tombol on off-nya ya, untuk sensor goyangnya setelah ini. Oke, alarmnya sudah berbunyi ya, off. Dan alarm dinonaktifkan. Kemudian kita atur waktu lagi di 21.53. Kita klik OK dan status alarmnya muncul di 21.53. Kita aktifkan. Kemudian kita coba menggunakan sensor goyang. Apabila alarm belum dimatikan, maka alarm akan bunyi terus-menerus ya, hingga menunggu dimatikan. Nah, ini dia berbunyi, coba kita goyangkan ya. Jika kita goyangkan, maka nanti status matinya akan alarm dimatikan dengan sensor goyang. Kita coba. Oke, alarm dimatikan dengan sensor goyang dan statusnya berubah. Setelah itu kita coba tombol resetnya apakah berfungsi. Jika tombol resetnya berfungsi, maka status alarm dan status di bawah tombol reset itu akan terhapus. Kita coba reset. Oke. Maka alarm akan tampil seperti tampilan awal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tugas saya mohon maaf, dan apabila tugas saya kurang maksimal dalam pengerjaannya maupun hasilnya, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.